Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair anak-anak solih. Semoga hari ini puasa kalian selesai sampai maghrib ya. Tetap semangat dan tetap beraktivitas dalam berpuasa. Jangan tidur-tiduran apalagi malas-malasan. Kalian harus tetap bersemangat dan beraktivitas agar mendapatkan pahala-pahala yang lebih. Untuk pelajaran diniyah hari ini, Ustazah akan menjelaskan mengenai adab bersin, adab meludah, dan adab menguap. Yang pertama adalah adab bersin. Ketika kalian bersin, kalian tidak boleh sembarangan bersin. Bersin itu pula juga ada adab-adabnya yang baik. Nah, ketika kalian bersin, kalian harus membaca doa. Ketika kalian bersin, maka bacalah Alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Nah, apabila bersin itu terdengar oleh orang lain, maka orang tersebut bisa membaca Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Setelah didoakan seperti itu, kamu juga harus membaca doa seperti ini. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi petunjuk dan memperbaiki keadaanmu. Jadi ketika kamu bersin, maka saling mendoakan. Nah, ada bersin yang selanjutnya adalah kalau bersin terus-menerus berulang, kalian cukup membaca doa sebanyak 1 kali saja. Tidak perlu berkali-kali, cukup 1 kali. Nah, kalau bersin, kalian harus menutup mulut kalian dengan tisu. Atau boleh sapu tangan, boleh juga siku. Kalau sudah selesai, silakan tisunya dibuang atau sapu tangannya dicuci. Kalau menggunakan siku, setelah bersin, sikunya juga dibasuh dengan air agar kumannya hilang. Tundukkan kepala jika di sekitar ada orang lain. Kalau bersin, terus di samping-sampingnya banyak orang, kalian menundukkan kepala, itu lebih sopan. Merendahkan suara saat bersin. Jika kalian bersin, suaranya biasa aja. Sewajarnya kalian bersin, tidak boleh dikeras-keraskan atau tidak boleh dipermainkan, tidak boleh seperti itu. Bersinlah sewajarnya saja, jangan untuk main-main. Yang selanjutnya adalah adab menguap. Ketika kalian mengantuk, pasti menguapkan. Nah, menguap itu adalah tanda bahwa kita butuh istirahat. Maka itu, ketika kita menguap, maka kita harus segera beristirahat sebentar. Habis itu lanjutkan lagi aktivitasnya. Ketika menguap, itu menandakan kita mengantuk. Apalagi kalau saat pelajaran terus menguap, sedang mendengarkan ceramah menguap, maka kalian bisa segera mencuci muka agar segar kembali. Ketika menguap juga, kalian harus menutup mulut dengan tangan. Boleh juga dengan tisu ataupun sapu tangan. Intinya, kalau menguap, usahakan mulutnya ditutup. Kalau menguap, sama dengan bersin, harus merendahkan suara. Tidak boleh dipermainkan. Tidak boleh suara menguapnya dimain-mainkan, dikeraskan, gitu. Tidak boleh, harus merendahkan suara. Karena ketika menguap, kita tidak boleh mengganggu orang lain. Maka pelankan suaranya agar orang-orang di samping kalian tidak terganggu. Yang terakhir adalah adab meludah. Simbol ini adalah simbol dilarang meludah. Kalian bisa menemukan simbol-simbol seperti ini di tempat-tempat umum. Kenapa? Karena meludah itu tidak boleh sembarangan. Ada adabnya. Tidak boleh asal buang ludah. Harus diperhatikan. Adab membuang ludah itu seperti ini. Segera keluarkan dengan cara sopan. Boleh dikeluarkan tapi caranya yang sopan. Minggir dulu terus dikeluarkan. Cari tempat yang sepi yang tidak ada orang. Atau kalian bisa mengeluarkan ludah kalian di kamar mandi atau dibuang di tong sampah, jangan di sembarangan. Itu akan mengganggu orang lain. Ketika meludah, kalian
buanglah pada sebelah kiri. Tengok kiri lalu dibuang dan tidak di sembarang tempat. Tidak boleh di dinding, di lantai, itu tidak boleh. Buanglah di tempat yang sopan, di tempat sampah atau di kamar mandi, karena ludah itu termasuk dalam kotoran, jadi buanglah di tempatnya. Nah, apabila di sekitar itu ada orang, maka tahanlah sebentar ludahnya, cari tempat yang jauh, tempat yang sepi yang tidak terlihat orang, baru kalian meludah. Ketika meludah, kalian tidak boleh mempermainkan air ludah. Apalagi kalau lagi belajar, lagi ngomong sama Umi Abi, terus mau meludah, ludahnya dimain-mainkan di mulut, itu tidak boleh. Harus segera dibuang. Nah, lebih baiknya lagi, kalian membiasakan diri menahan air ludah. Keluarkan kalau memang sudah tidak tahan. Tapi kalau misalkan masih bisa ditahan, ditahan dulu. Nanti dikeluarkan di tempatnya. Itu adalah adab-adab bersin, menguap, dan meludah yang Ustazah jelaskan. Silakan disimak baik-baik. Kalau tidak paham, diulangi lagi videonya. Nah, biar semakin paham, silakan kalian mengerjakan evaluasi halaman 135 dan 136. Romawi 1, 2, dan 3 semuanya dikerjakan di buku Diniyah. Semangat mengerjakan anak-anak solih, semangat berpuasa. Semoga amalan kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.